Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Kifayatul Awam fi Ilmil Kalam. Kita menggunakan Hasyiah Al-Bajuri yang dinamakan dengan Tahqiqul Maqam. Alhamdulillah kita sudah sampai di halaman 16 versi PDF ini. Pembahasan wassalam. Jadi sebelumnya wassalatu wassalamu ala sayyidina. Salat udah kita bahas, sekarang salam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wassalam wahwa ismu masdarin li sallama wal masdarut taslimu. Wahwa dan bermula dianya salam itu isim masdar bagi sallama, dan bermula masdar itu taslim. Jadi salam ini namanya isim masdar. Dalam istilah nahwu isim masdar itu yaitu satu kalimat yang huruf-hurufnya kurang dari huruf fi'ilnya, kurang dari huruf fi'il madhi. Jadi salam ada sin, lam, alif, mim. Nah, sementara fi'il madhinya sallama. Ada sin, ada lam dua kali, ada mim. Nah, jadi ketika jadi isim masdarnya kurang. Nah, disebut isim masdar. Kalau masdarnya lengkap mengandung huruf-huruf fi'ilnya. Jadi salam itu isim masdar dari sallama, kemudian masdar dari sallama yaitu taslim, sama kayak shalla yusalli tasliyah masdarnya. Kalau as-shalah isim masdar, tawaddu'a ya tawaddu'u tawaddu'an masdarnya. Kalau wudu isim masdar. Kallama yukallimu takliman masdar. Kalau kalam isim masdar, dan seterusnya. Walam yu'abbar bihi limunasabati shalah, dan tidak mengibarat ianya musannif bihi dengannya masdar. Kenapa? Limunasabati shalah, untuk munasabat dengan salat. Karena sebelumnya beliau menyatakan wassalatu, jadi wassalamu, bukan wassalatu wat taslimu. Jadi sama-sama as-shalah isim masdar, salam juga isim masdar. Wa qarrana bainahu wa bainas salati li dhahiri qaulihi ta'ala. Dan wa qarrana membarengkan ianya musannif antaranya salam dan antara salat li dhahiri qaulihi, karena zahir firman-Nya Allah Ta'ala. Jadi di sini musannif dalam beliau berselawat dua-duanya, wassalatu wassalamu, ada sholah ada salam. Ada juga sebahagian kitab nanti di awalnya cuma sholah doang, wassalatu ala nabi misalkan. Tapi di sini ada dua-duanya, ada sholah ada salam. Kenapa? Karena mengamalkan zahir firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kamu kepadanya, wasallimu, dan bersalamlah kamu kepadanya, Nabi taslima. Nah, itu yang pertama alasannya karena mengamalkan zahir firman Allah. Wahazran min kirahatil ifradi ala ma ya'ti. Wahazran kita atah kepada li zahir. Wahazran, dan karena menghindari dari makruh ifrad. Karena menghindari dari makruh mengifradkan atau memisahkan antara sholah dan salam. Jadi maksud ifrad ini memisahkan antara sholah dan salam. Karena menghindari dari makruh ifrad ala mayati, di atas ma yang akan datang ya. Wahwa bimakna ta'mim, dan dianya salam itu sabit dengan makna ta'min. Arti ta'min dari ammana yu'amminu ta'min, memberi keamanan. Ya, jadi arti salam Allah kepada Nabi yaitu Allah memberikan keamanan kepada Nabi. Wal muradu ta'minuhu sallallahu alaihi wasallam mimma yakhafu ala ummatihi au ala nafsihi. Bermula yang dimaksud itu ta'minuhu, diamankan Nabi alaihi salatu wasallam dari apa-apa yang takut dianya Nabi, ala ummatihi, terhadap umatnya, au ala nafsihi, atau terhadap dirinya beliau. Jadi maksud dengan salam yaitu at-ta'min, memberikan keamanan. Keamanan apa yang diberikan kepada Nabi? Wal murad, bermula yang dimaksud itu ta'minuhu, Allah memberikan keamanan kepada Nabi dari apa yang Nabi takuti yang akan menimpa umat Nabi. Nabi kita sangat khawatir terhadap keselamatan umatnya. Nah, jadi kekhawatiran Nabi kalau di sini bukan terhadap diri beliau,
Tetapi terhadap umatnya Allah berikan keamanan itu kepada Nabi. Atau boleh juga keamanan yang Allah berikan yaitu keamanan terhadap ketakutan yang menimpa Nabi sendiri. Karena boleh saja seseorang khawatir terhadap dirinya termasuk Nabi. Beliau memberikan alasan, idil mar'u kullama ishtadda qurbuhu minallahi ta'ala ishtadda khaufuhu minhu. Karena bermula seseorang itu kullama, tiap kali, ishtakada qurbuh, setiap kali sangat-sangatlah dekatnya dari Allah Ta'ala itu ishtadda, niscaya sangat-sangatlah takutnya minhu dari Allah. Jadi boleh saja maksud salam di sini Allah memberikan keamanan kepada Nabi. Karena Nabi juga takut. Karena seseorang makin dekat dengan Allah makin takut. Ya. Idil mar'u kullama ishtadda qurbuh. Karena bermula seseorang setiap kali tambah-tambahlah dekatnya orang dari Allah Ta'ala itu ishtadda. Itu bertambahlah oleh ketakutannya dari Allah. Ishtadda khabar al-mar'u. Faqad qala alaihi salatu wassalam. Maka sungguh telah berkatalah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi? Inni la akhwafukum minallah. Sesungguhnya aku itu benar-benar yang paling takut di antara kamu daripada Allah. Nabi sendiri menyatakan beliau paling takut kepada Allah. Makanya paling taat kepada Allah. Nggak pernah melanggar aturan Allah. Wa qila bimakna tahiyyah. Dan dikatakan orang dianya salam itu sabit dengan makna tahiyyah. Nah, pertama tadi pendapat pertama menyatakan salam itu maknanya takmin, diberikan keamanan. Pendapat kedua menyatakan arti salam tahiyah, penghormatan. Jadi penghormatan Allah kepada Nabi bagaimana maksudnya? Wassalatu wassalamu ala sayyidina. Salawat Allah, salam Allah kepada Nabi. Apa maksud salam Allah kalau artinya tahiyah? Bagaimana cara Allah menghormati Nabi? Wal muradu biha fi haqqihi ta'ala ayu khatibahu bi kalamihil kadim. Khitaban dallan ala rif'ati maqamihi sallallahu alaihi wasallam. Bermula yang dimaksud dengannya tahiyah pada haknya Allah Ta'ala itu ayu khatibahu, bahwa mengkhitab, berbicara yanya Allah akannya Nabi bikalamihil kadim, dengan kalamnya Allah yang kadim, khitaban dallan, akan sebagai khitab, akan sebagai ucapan yang menunjukkan yanya ucapan kepada ketinggian kedudukannya Nabi. Jadi menurut Qil di sini arti salam yaitu tahiyah, penghormatan. Yang dimaksud dengan penghormatan pada hak Allah, maksud penghormatan pada hak Allah, apa maksud Allah menghormati Nabi? Allah akan mengkhitab Nabi, berbicara dengan Nabi dengan kalam yang kadim sebagai pembicaraan yang isinya menunjukkan bahwa Nabi memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Nah, itu menurut Qil. Walam yartadi ba'duhum tafsir al-awwala, dan tidak rela. Walam yartadi, irtadaya yartadiyu. Walam yartadi, ini majzum dengan dibuang huruf ilat. Walam yartadi ba'duhum tafsir al-awwal, dan tidak relalah oleh sebahagian mereka ulama akan tafsiran pertama. Jadi tafsiran pertama ini arti ta'min, memberikan keamanan. Ada orang yang enggak rela tafsir seperti itu. Kenapa? Ini menunjukkan seolah-olah Nabi penuh ketakutan. Bagaimana bisa katanya seorang Nabi penuh ketakutan? Padahal Allah menyatakan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-waliullah itu tidak ada ketakutan, tidak gundah. Nabi kan lebih dari waliullah. Jadi kalau kita artikan salam sebagai ta'min, memberikan keamanan, itu seolah-olah menunjukkan Nabi hidupnya penuh dengan ketakutan. Itu maksudnya walam yartadi ba'duhum, tidak relalah oleh sebahagian mereka akan tafsir yang pertama. Wa in dzakarahu Sanusi wa ghairuhu, sekalipun menyebut akannya tafsir pertama oleh Syekh Sanusi dan lainnya Sanusi. Walaupun Imam Sanusi sebagai tokoh dan lainnya beliau menyebutkan dalam kitab-kitab beliau arti salam itu takmin, tapi tetap sebahagian ulama ada yang tidak setuju. Kenapa alasan tidak setuju? Li'annahu rubama asy'ara bimadannatil khauf wan Nabi sallallahu alaihi wasallam bal wa atba'uhu la khaufun alaihim. Li'annahu, karena bahwa sungguhnya salam berarti ta'min. Itu rubama kadang-kadang, rubama asy'ara menunjukkan ia bimadannatil khauf, dengan ada perkiraan ketakutan. Wan nabiyyu, dan bermula Nabi, bal wa atba'uhu, bahkan bermula pengikut-pengikutnya Nabi itu la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan di atas mereka. Nah itu. Jadi li'annahu ini alasan lam yartadi ba'duhum.
Kenapa sebahagian ulama tidak rela arti as-salam itu at-ta'min, memberikan keamanan? Ya nahu. Karena salam yang berarti ta'min itu kadang-kadang menunjukkan ya asy'ar, mengindikasikan ia dengan adanya ketakutan kepada Nabi. Padahal Nabi, bahkan pengikut Nabi pun tidak ada ketakutan di atas mereka. Itu berdasarkan firman Allah. Wa in qala inni la akhwafukum minallahi fa hadza maqamu ubudiyyatihi fi dzatihi wa ijlalihi li maulah. Sekalipun berkata ianya Nabi inni la akhwafukum minallah, sekalipun Nabi sendiri berkata, wa in qala, sekalipun Nabi berkata, sesungguhnya aku itu yang paling takut di antara kamu dari Allah. Sekalipun Nabi berkata demikian, tetap. Nah, kenapa? Karena ini kekhususan Nabi. Kata ba'duhum, fa hadza maqamu ubudiyati. Maka bermula ini Nabi menyatakan saya paling takut kepada Allah. Itu maqamu ubudiyatihi, itu makam kehambaannya Nabi dalam fi dzatihi, pada zatnya. Fa hadza maqamu ubudiyatihi fi dzatihi. Maka bermula ini itu kedudukan ubudiyahnya Nabi dalam dirinya Nabi. Wa ijlalihi, fa hadza maqamu ijlalihi. Fa hadza ijlaluhu, ini ijlalu kita atah kepada maqam. Fa hadza ijlaluhu, maka bermula ini itu pemuliaannya Nabi limaulahu, bagi Tuhannya Nabi. Atau zatihi barangkali kembali kepada Allah, tapi enggak ditulis ta'ala, zatihi ta'ala. Maka bermula ini itu makam kehambaannya Nabi fi zatih, dalam zatnya Nabi, dalam dirinya Nabi, dan memuliakannya Nabi limaulahu, bagi Tuhannya Nabi. Itu urusan pribadi Nabi. Wa tawahama ba'dhum annal murada bisalam ismuhu ta'ala, dan mengira oleh sebahagian mereka akan bahwa sungguh yang dimaksud dengan salam itu namanya Allah Ta'ala. Biasanya kalau dhamir kembali kepada Allah ada ta'alanya, biar enggak tasyabuh, biar enggak terjadi ilbas. Waham oleh sebahagian mereka bahwa sungguh yang dimaksud dengan salam itu namanya Allah, wassalamu, wassalam nama Allah, itu waham ba'duhum. Jadi kalau yang dimaksud dengan salam itu nama Allah, wal makna hina idzin wallahu radin au hafidun ala sayyidina. Bermula makna ketika itu salam itu nama Allah. Wallahu radin, bermula Allah itu yang rela kepada Nabi kita. Au hafidun, atau Allah itu yang menjaga di atas Nabi kita. Qala syekhina, berkatalah oleh syekhnya syekh kami. Wabil jumlah la nungkiru subuta salam isman min asma'ihi ta'ala, walakin yab'udu hamluhu alaihi fi nawi hadzal maudhi. Dan wabil jumlah secara umum tidak kami ingkari akan sebutnya salam akan sebagai nama dari nama-namanya Allah Ta'ala. Menurut syekhnya syekhina, beliau enggak menyebutkan namanya siapa. Kami tidak mengingkari sebutnya salam sebagai nama daripada nama-nama Allah. Jadi para ulama tidak ingkar bahwa as-salam itu salah satu nama Allah. Walakin yab'udu hamluhu, tetapi jauhlah oleh menanggungnya salam alaihi, di atasnya nama Allah, fi nahwi hadzal maudhi, pada seumpama ini tempat. Tetapi jauhlah oleh memahaminya salam alaihi, di atasnya salam nama Allah. Memang salam salah satu nama Allah, tapi salam di sini kita pahami sebagai nama Allah itu jauh. Nah, jauh. Karena beriring dengan wassalat wassalam. Jadi cocoknya memang bukan salam nama Allah, karena salat di belakangnya bukan nama Allah. Wa ifradu salati anis salam wa aksuhu makruhun indal mutaakhirin bi syuruti salasah. Ya. Ini yang di atas tadi kata beliau alama ya'ti ya. Alama ya'ti di mana tadi? Di atas. Ini. Tadi di atas karena menghindari dari makruh memisahkan salam dan sholah alama ya'ti. Ini ma ya'tinya sekarang. Nah ini. Wa ifradus sholati anis salami wa aksuhu makruhun indal mutaakhirin bi syuruti salasah. Memisahkan sholat. Bermula memisahkan sholah dari salam dan sebaliknya itu makruh di sisi ulama mutaakhirin dengan 3 syarat. Ada 3 syarat baru makruh memisahkan antara sholah dan salam. Artinya kita baca as-salatu ala nabi tanpa membaca assalamu ala nabi, atau assalamu ala nabi doang tanpa membaca as-salatu. Makruh dengan 3 ketentuan. Ayyakuna minna, bermula yang pertama itu bahwa ada ianya salam itu dari kita. Kalau kita yang berselawat dan bersalam kepada Nabi, harus ada dua-duanya, jangan dipisahkan. Wa ayyakuna min ghairi dakhilil hujrati syarifah,
dan bahwa ada ianya salam itu dari bukan orang yang masuk bilik yang mulia. Jadi hujrah syarifah maksudnya memasuki kubur Nabi. Orang yang tidak memasuki kubur Nabi, kemudian berselawat kepada Nabi, makruh memisahkan dari salam. Adapun orang yang menziarahi Nabi, itu enggak makruh kita baca salam doang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Enggak apa-apa. Wa ayyakuna fi ghairil warid. Dan bahwa ada ianya salam pada bukan warid. Kalau pada hal-hal yang warid, yang anjurannya seperti itu, ya salam aja enggak apa-apa. Amma minhu sallallahu alaihi wasallam fala. Amma minhu ini minhu, amma minhu muqabalah minna. Tadi makruh memisahkan sholat dan salam kalau terjadi dari kita. Amma minhu, adapun dari Nabi alaihi salatu wasallam fala, maka tidak makruh. Kenapa? Li'annahu haqqo. Karena bohongnya salam itu haknya Nabi. Kalau Nabi tidak membaca salam untuk dirinya ya enggak apa-apa. Wa amma dakhilul hujrati syarifah fa aula lahu assalam. Ini amma yang kedua nih, min ghairi dakhilil hujrah, lawannya adapun bermula orang yang masuk bilik yang mulia, fa aula lahu, maka bermula yang lebih utama baginya si dakhil itu assalam. Orang yang masuk kubur Nabi salam aja. Wa amma fil warid fala yukrah. Adapun pada yang warid maka tidak dimakruhkan, akan dianya salam saja tanpa sholat. Beliau enggak mencontohkan yang warid itu yang mana. Wa qiraatul ifradi khassatun binabiyina alaihi salatu wasalam. Dan bermula makruh memisahkan sholat dan salam itu khusus dengan Nabi kita. Kalau Nabi yang lain enggak apa-apa alaihi salam, kan sering kita dengar. Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam. Enggak ada alaihi salatu wasalam. Artinya enggak makruh dipisahkan antara sholat dan salam pada selain Nabi kita. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, waqila jariyatun fi ghairi nabiyina aidan illa anha akhaf. Dikatakan orang, dianya makruh itu jariyatun. Jariyatun kita jadikan khobar. Dianya makruh memisahkan itu jariyatun. Itu berlaku juga fi ghairi nabiyina aidan, pada bukan Nabi kita pula. Nabi lain juga makruh kita baca alaihi salam doang, tapi alaihi salatu wassalam. Illa annaha akhafu, melainkan bahwa sungguhnya makruh itu lebih ringan. Nah, jadi ada makruh yang berat, ada makruh yang ringan. Qala Ibnu Abdil Haq, berkatalah oleh Ibnu Abdil Haq. Apa kata Ibnu Abdil Haq? Mahalul qiraah malam yajma'huma kitabun aw majlisun wahid. Nah, bermula kedudukan makruh itu selama tidak mengumpulkan akan keduanya sholat dan salam oleh satu kitab atau majlisun wahid oleh satu majlis. Kalau masih dalam satu majlis, di awal kita sholat doang, di akhirnya kita salam, itu masih dianggap tidak memisahkan karena masih satu majlis. Atau dalam satu kitab, di awal kitab kita baca sholat doang, as-sholatu ala nabi, di akhir kitab wassalamu ala nabi, itu dianggap masih belum memisahkan karena masih dalam satu kitab. Begitu menurut Ibnu Abdil Haq. Waqala Ibnul Jauzi, berkatalah oleh Ibnul Jauzi, innal jam'a baina sholati wa salam huwal aula. Sesungguhnya mengumpulkan antara sholat dan salam itu yang lebih utama. Walau iktasara ala ahadihima jaza min ghairi kirahatin. Jikalau membatasi ia di atas salah satu keduanya sholat dan salam, niscaya boleh ia min ghairi kirahah, dari tanpa makruh. Menurut Ibnul Jauzi, bersolat dan bersalam sekalian kepada Nabi itu lebih utama. Namun kalau kita memisahkan juga tidak makruh. Faqad jara ala dzalika jama'atun minas salafi wal khalaf. Maka sungguh telah berlaku di atas demikian. Maka sungguh telah berjalan di atas demikian oleh satu jamaah dari salaf dan khalaf. Jadi banyak juga ulama salaf dan khalaf, mereka memisahkan antara sholat dan salam, tidak digabungkan. Minhumul imamu Muslim fi awali sahihih. Sebahagian dari mereka itu Imam Muslim dalam awal sahihnya. Sahihnya Imam Muslim, di sana beliau bersalah doang. Wal imamu Abul Qasim Asy-Syatibi, dan sebahagian dari mereka itu Imam Abu Qasim Asy-Syatibi. Kita lanjutkan. Ala sayyidina. Jadi ala sayyidina khabarun anis salati wassalam bitakdir muta'alliq musanna. Nah, jadi wassalatu wassalamu ala sayyidina. Salat dan salam itu sabit di atas junjungan kita. Ala sayyidina ini khabarun anis salah wassalam. Khabar dari salat dan salam. Bitakdiril muta'allaq, dengan mentakdirkan muta'allaq musanna. Muta'allaqnya kita takdirkan tasniyah supaya kembali keduanya. Oi kainani. As-salatu wassalamu kainani ala sayyidina. Salat dan salam itu ada keduanya di atas Nabi kita. Wa yasihu ayyuqaddara mufradan, dan sahlah bahwa ditakdirkan akan dianya muta'allaq, yuqaddar dhamir dalamnya kembali ke muta'allaq,
Dan salah bahwa ditakdirkan akan dianya muta'alaq mufradan, akan mufrad, boleh juga muta'alaqnya mufrad. Wassalatu wassalamu kainun ala sayyidina. Au yakuna khabaran an ahadihima. Atau ada ianya ala sayyidina tadi itu khabar dari salah satu keduanya. Wassalatu dan bermula salah itu di atas junjungan kita. Dan bermula salam berarti untuk salam kita takdirkan khabar kedua. Nah ini. Au ada ianya ala sayyidina itu khabar dari salah satu keduanya. Wa hudhifa khabarul akhari dan dibuangkan akan khabar yang lain lidalalatil madzkuri alaih karena dilalah mazkur. Dilalah yang disebutkan di atasnya mimbabit tanazu' dari bab tanazu'. Ya. Jadi kalau kita takdir tadi wassalatu wassalamu kainani ala sayyidina boleh. Wassalatu wassalamu kainon ala sayyidina juga boleh. Atau wassalatu wassalamu kainon ala sayyidina. Jadi ala sayyidina ini khabar as-salatu. Khabar as-salamu kita takdirkan yang lain. Kenapa ditakdir? Karena ada dilalah yang disebutkan. Karena dilalah mazkur. Mazkur ini dilalah khabar yang disebut. Min babit tazazu' semacam tanazu'. Karena as-salah butuh kepada khabar, as-salam butuh kepada khabar. Kalau kita jadikan salah satu berarti salah satu yang lagi harus ditakdirkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi boleh khabarnya mufrad, boleh juga khabar salah satu keduanya dibuang khabar yang lain karena tanazu' rebutan. Artinya ala sayyidina pengen kedua-duanya. Ala sayyidina pengen jadi khabar as-salah, pengen juga jadi khabar as-salam. Jadi kalau kita jadikan khabar salah satu berarti khabar salah satunya harus dibuang. Li'annahu la yajri fi ismil masdari ala sahih. Karena bahwasanya tanazu' itu tidak berlaku ia pada isim masdar atas pendapat sahih. Apa maksudnya ini? Apa tanazu' hanya boleh pada masdar, enggak boleh pada isim masdar? Ini bab nahwu ini. Wa fi ityanihi bi ala, nanti ini harus dicek lagi di bab tanazu'. Wa fi ityanihi bi ala isyaratun ala syiddatit ila syiddatit tamakkun. Dan sabit pada mendatangnya musannaf dengan ala wassalatu wassalamu ala itu isyarah, itu mengisyarahkan kepada sangat-sangat kokoh. Jadi Zaidun alal kursi, Zaidun jalisun, Zaidun yajlisu. Si Zaid itu duduk ia di atas kursi, dia di atas itu mantap benar, kokoh dan mantap. Begitu juga di sini, sholah dan salaf benar-benar di atas junjungan kita. Menjadi ala, isti'ala. Wa sayyid huwal mutawalli lisawat, dan bermula sayyid itu dianya sayyid itu al mutawalli, itu orang yang mengurusi lisawat. Sawat ini jamaah. Jama'atil kasirah, orang yang mengurusi, yang memimpin jamaah yang besar disebut sayyid, tuan, pemimpin. Fayalzimu ayyakuna a'dhamuhum wa huwal maksud. Maka lazimlah bahwa ada ianya sayyid itu a'dhamahum, itu yang paling hebat dari mereka jamaah. Wa huwa, dan dia itu yang paling agung di antara mereka, itulah yang menjadi tujuan. Jadi ketika beliau menyebutkan di sini sayyidi, apa maksud sayyidi? Sayyidi itu orang yang menjadi pemimpin dalam satu jamaah. Pemimpin satu jamaah tentunya orang yang paling hebat dari jamaah. Jadi justru beliau membawa sayyidi ini untuk menunjukkan bahwa Nabi kita itulah orang yang paling afdal, paling utama. Ala di atas junjungan kita. Kita apa? Kita semua makhluk, pemimpinnya Nabi kita. Nah, itu maksudnya. Waqilah wal kamilu bi itlaq ay min jami'il wujuh. Dikatakan orang dianya sayyid itu orang yang sempurna bi itlaqin. Dianya sayyid itu orang yang sempurna bi itlaqin dengan secara umum. Itlaq dengan secara umum. Orang yang sempurna dengan secara umum. Apa maksud secara umum? Ay min jami'il wujuh. Orang yang sempurna dari semua sisi. Min jami'il wujuh, dari semua sisi kita lihat, itulah orang yang paling sempurna disebut dengan sayyid. Wa fi sairil halat, dan orang yang paling sempurna dalam setiap kondisi. Wa yutlaku ayatan ala syarif, dan digunakan akan dianya kata sayyid pula di atas syarif. Orang yang mulia juga disebut sayyid. Wa alal malik lil uqala, dan di atas malik lil uqala, di atas raja bagi yang berakal. Jadi sayyid bisa kita artikan pemilik atau raja. Raja terhadap orang-orang yang berakal, bukan terhadap merajai benda-benda.
Wa itlaqu sayyidi alaihi salatu wassalam muwafiqun di hadis, dan bermula menyebutkan mengitlakkan lafaz sayyid kepada Nabi itu muwafakat, itu sesuai bagi hadis. Ada hadis Nabi menyatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhra. Saya ini sayyid, pemimpinnya anak Adam pada hari kiamat dan tidak takabur. Jadi memang boleh kita menyebutkan Nabi sebagai sayyid, sayyiduna. Waqtulifa halil aula zikruhu fil hadisil ladzi lam yudhkar fihi ka hadisi qulu Allahumma shalli ala Muhammad mura'atan lil adab au adami dzikrihi fihi mura'atan lil warid. Waqtulifa, dan diikhtilafkan orang, halil aula, adakah bermula yang lebih utama itu zikruhu, menyebutkannya sayyid dalam hadis-hadis alladzi yang tidak disebutkan akan dianya sayyid dalamnya hadis, seperti hadis qulu Allahumma shalli ala Muhammad mura'atan lil adab, karena menjaga adab, atau tidak menyebutkannya sayyid dalamnya hadis mura'atan lil warid, karena menjaga bagi warid. Ikhtilaf para ulama. Lebih utama kita menyebutkan sayyidi atau tidak? Lebih utama kita menyebutkan sayyidi ketika kita membaca hadis-hadis yang dalam hadis itu memang tidak disebut sayyidi, seperti hadis ketika sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana cara kami berselawat kepadamu? Nabi mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad. Enggak ada kata sayyidinya. Lebih baik tidak menyebutkan sayyidi, mura'atan lil adab. Lebih baik menyebut sayyidi karena menjaga adab. Nabi menyatakan Allahumma shalli ala Muhammad, tidak menyebutkan sayyidi kita, tapi menambahnya Allahumma shalli ala sayyidi karena menjaga adab. Atau lebih baik tidak menyebutkan kata sayyidi karena menjaga warid sesuai dengan perintah. Wa rajih minhuma al-awwal, bermula yang rajih dari keduanya itu yang pertama. Nah, jadi banyak ulama juga menguatkan pendapat pertama, lebih baik menyebutkan sayyidi, menjaga adab. Kenapa? Li'anna fihim tisalul amri wa ziyadah, karena bahwa sungguh dalamnya yang pertama yaitu menyebutkan kata sayyidi, imtisalul amri, itu sudah ada melaksanakan perintah dan ada lebihnya. Nabi menyatakan berselawatlah kamu dengan cara Allahumma shalli ala Muhammad. Kita tambah Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Jadi dalam perkataan sayyidina adab sudah ada, perintah juga sudah kita lakukan karena tidak keluar dari perintah. Tapi ada juga ulama yang menyatakan ya sesuai dengan yang warid saja, nggak boleh ditambah-tambah. Makanya terjadi perselisihan. Wa hadisu la tusawwiduni fi salatikum batilun. Bermula hadis la tusawwiduni, janganlah engkau mensayyidkan akan aku dalam salat kamu, itu batil. Hadis batil. Wa dhamiru fi sayyidina li jami'il khalqi. Bermula dhamir pada kata sayyidina itu bagi semua makhluk. Ala sayyidina. Nabi Muhammad salat dan salat itu kepada junjungan kita. Kita siapa? Kita semua makhluk. Wadhamiru fi sayyidina li jami'il khalqi. Dhamir pada kata sayyidina, nah itu bagi semua makhluk. Idz la syaqqa fi siyadatihi sallallahu alaihi wasallam alal jami'i. Karena tidak ada keraguan pada kepemimpinannya Nabi atas semua makhluk. Karena Nabi pemimpin semua makhluk, hattal anbiya wal mursalin wal malaikah. Hingga semua para nabi, para rasul dan malaikat yang menjadi pemimpinnya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai di sini barangkali sudah panjang ini, sudah duhur. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.